Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam akramana bi Qur'anil muhakkam wa huwa darul masun wal jawharatul maknun wa akmala dinana wa atamma alaina ni'mah wa akramana bi khairin nabi fakunna bihi khaira ummah walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatluna ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dikumpulkan di dalam waktu yang sangat mulia, di dalam perkumpulan yang sangat mulia. Kita dikumpulkan bersama para habaib, para ustadz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Mudah-mudahan habaib yang ada di depan, Habib Askian, Habib Hanif, Habib Ja'far, Ustadz Firman, Sahibul Bait, Haji Gusmadi, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat bagi mereka semua. Dan mudah-mudahan kita yang duduk di sini Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita. Tidak kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Yang punya hajat, yang punya penyakit, yang punya sesuatu yang diinginkan, mudah-mudahan Allah permudah itu semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mengingatkan kita semua dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang yang berkumpul duduk di tempat majelis ilmu, duduk berkumpul bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Allah sudah janji, itu janjinya abadi. Akan tetapi kalau manusia yang janji, manusia kadang mengingkari. Kalau Allah sudah janji sampai hari kiamat, Allah akan mengabulkan janji tersebut. Kalau manusia atau jabatan atau janji apapun itu cepat aja lewatnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun selesai jabatan tersebut. Tapi kalau kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, cinta itu akan kekal sampai hari kiamat kelak. Sampai kita di dalam kubur, cinta itu akan kekal, akan menyelamatkan kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya." Wajib, pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala apabila ada satu kaum, suatu kelompok yang duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya satu hal kepada kalian. Kita duduk di sini untuk apa? Berbicara hal yang tidak manfaat? Tidak. Nyebut sesuatu hal yang tidak bermanfaat? Tidak juga. Kita duduk di sini hanya untuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini untuk membersihkan hati kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang pasti cintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa lagi yang akan dicintai Allah Subhanahu wa taala? Walil mutahabbina fiyya. Orang satu kelompok yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini, kita cinta kepada ustaz kita cinta kepada kiai kita cinta kepada ulama kita cinta kepada orang yang mengajarkan kita ilmu. Itu adalah cinta yang sejati, yang Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Nanti kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang yang kita cintai. Al mar'u ma'a man ahab fid dunya wa fil akhirah. Fi huna wa fi munggalab. Kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai fi huna di dunia, wa fi munggalab dan di akhirat kelak. Yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di hadis qudsi, walil mutazawirina fiyya. Orang yang saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala.
Kita duduk di sini ziarah ke siapa? Bukan ziarah ke saya, bukan ziarah ke Sohibul Bait, bukan ziarah ke orang-orang yang ada di sini. Akan tetapi kita hadir di majelis, kita langsung ziarah kepada Rasulullah SAW. Kita hadir di majelis maulid, kita langsung ziarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walil mutabadzilina fiyya, orang yang saling berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di sini, apa yang kita korbankan? Anak istri kita tinggal, waktu terbuang. Ya mungkin besok ada yang kerja, menyempatkan waktunya duduk di majelis Rasulullah SAW. Nah, ini adalah sebab turunnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kasih janji kita sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, beliau mengatakan di dalam perkataannya memuji maulid, memuji di majelis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub, tidak ada sesuatu perkumpulan yang lebih hebat, perkumpulan yang lebih baik, yang mampu menolak bala yang turun dari atas dunia, kecuali duduk di dalam majelis ilmu. Semua bala akan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua musibah akan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat majelis ilmu, berkat majelis maulid ya Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan juga, da'wagat taubatak yal asi idza batatu, dan waktu saat tempat inilah tempat yang paling suci, tempat yang paling hebat, tempat yang mampu mengampuni semua dosa kita. Duduk di dalam majelis maupun majelis apapun itu, di dalam majelis apapun itu, ketika kita duduk tidak kita keluar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala leburkan semua dosa kita. Ada satu cerita dikisahkan di zaman anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Imam Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau pada saat sedang mengajar majelis ilmu, ada satu orang datang ke dalam majelis beliau dalam keadaan banyak dosa, sampai dikatakan dosanya itu seperti gunung yang sangat besar. Bayangin, gunung yang sangat besar. Orang ini datang ke majelisnya Al-Imam Abdullah, anak daripada Sayyidina Umar, datang duduk sekali dengarkan ilmu yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Umar. Keluar dari majelis tersebut, dosanya dileburkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dikatakan beliau seperti anak bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa sama sekali. Bukan tidak mungkin kita yang hadir di dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni semua dosa kita. Karena kenapa? Karena yang kita sebut adalah nama Rasulullah, yang kita sebut adalah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebut adalah nama para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah wa kayfa bi dzikri afdhalus shalah wa taslim. Ketika kita menyebut nama para ulama, para aulia wassolihin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan bagi diri kita. Apalagi yang kita sebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sebut di dalamnya Al-Imam Muhajir, yang kita sebut di dalam di sini adalah Imam Abdullah Haddad, yang kita sebut di sini Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mereka semua para aulia Allah. Mereka semua akan menolong kita di hari kiamat kelak. Karena kenapa? Karena mereka mempunyai silsilah yang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau melihat ulama, kalau melihat orang soleh, jangan lihat merekanya. Ya, anggap saja kalian ngelihat saya, jangan ngelihat sayanya, tapi lihat orang yang pernah saya lihat. Itu nyambung semua sanadnya, semua sanadnya nyambung. Jadi bilang bakat man qad ra'ahum, kata Habib Al-Habsyi, au ra'a man ra'ahum au ta'allaq bihim daim wa lazim finahum, katanya. Beruntunglah orang yang pernah bertemu dengan ulama, beruntung sampai hari kiamat nanti kelak ada bekasnya nanti. Atau orang yang pernah melihat ulama tersebut. Ya, mata ini Pak
Mata ini punya sanadnya juga. Apa itu sanadnya? Ketika kita melihat orang soleh, orang lain lihat kita, itu ada sanadnya semua. Ya, saya pernah lihat guru saya, pernah lihat guru saya pernah lihat gurunya, gurunya pernah lihat gurunya, sampai gurunya pernah lihat Rasulullah SAW. Semua itu nyambung. Bahkan ketika kita salaman kepada orang soleh, ketika kita salaman itu bukan dengan dirinya saja, akan tetapi nyambung sama Rasulullah SAW. Semuanya ada ikatan dengan Rasulullah SAW. Semuanya ada ikatan semua dengan Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena semuanya itu adalah seperti idaroh, seperti bunderan. Seperti bunderan, di situ semua putarnya. Guru nyambung ke guru, guru nyambung ke guru, guru nyambung ke guru sampai kepada Rasulullah SAW. Itu letak keberkahan ketika kita duduk di dalam majelis ilmu. Kita kalau mau lihat Rasulullah itu mimpi, karena kita banyak hijabnya, banyak dosa. Akan tetapi para aulia Allah, mereka tidak ada hijab dengan Rasulullah SAW. Syekh Ali Khalaq Qasam, beliau pada saat di dalam sholat, ketika beliau memanggil Rasulullah SAW, spontan langsung Rasulullah SAW jawab pertanyaan beliau, langsung jawab salam beliau. Itu para aulia Allah, para kekasih Allah. Asalkan apa? Asalkan ada keyakinan di dalam diri kita, keyakinan bahwa ketika kita mengucapkan, lisan kita mengucapkan memuji Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab pujian tersebut, menjawab salam tersebut. Asalkan ada keyakinan di dalam diri kita. Dulu ada satu kisah di zaman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf salah satu murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Habsyi. Ya, Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ya, beliau berguru kepada abahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman. Abahnya berguru sama Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, nyambung sampai Rasulullah. Al-Habib Ali berguru sama Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Habib Abu Bakar berguru lagi sama Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nyambung sampai Rasulullah SAW. Ketika beliau di kota Madinah, ada satu orang datang kepada Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau bertanya, "Wahai Habib, wahai Kutub, wahai Wali, kenapa aku ini udah 20 kali mungkin ziarah ke Rasulullah SAW, akan tetapi kok tidak ada rasa bekas yang menempel di dalam diri saya," katanya. Tidak ada perubahan, tidak ada rasa sedih apa sebagainya. Ada apa ini wahai Al-Imam? Cobalah kasih saya sedikit rasa ketika saya ziarah kepada Rasulullah SAW. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kau pengen lihat, kau pengen rasakan yang dirasakan oleh para aulia Allah? Iya, aku pengen wahai Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ayo ikut saya, katanya. Dibawa dia ziarah ke makam Rasulullah SAW bersama Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ketika di pusaran, di bundaran makam Rasulullah SAW, Habib Abdul Qadir mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ketika satu salam saja yang diucapkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf kepada Rasulullah SAW, orang ini langsung semakut, langsung pingsan orang ini. Langsung pingsan orang ini, spontan langsung pingsan. Karena kenapa? Karena tidak bisa menahan rasa cinta Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf sama Rasulullah SAW. Dulu Al-Imam Ar-Rifai, beliau pada saat berziarah ke makam Rasulullah SAW bersama 70.000 orang yang dibawanya dari kota Irak, jalan ke makam Rasulullah SAW. Pada saat masuk kota Madinah, beliau mengatakan fi halatil bu'd ruhi kuntu ursiluha uqabbilal ardu anni fahiya naibatin hadawlatul ashbah qad hadara famluk yamina kaitahadu biha syafati. Di depan makam Rasulullah SAW beliau mengatakan fi halatil bu'd, dulu waktu aku jauh
di kotaku, di negaraku, aku selalu mengirimkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku selalu mengirimkan rasa rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jasad sudah di depanmu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarkan tanganmu agar bisa aku ambil syafaatnya. Keluarkan tanganmu agar bisa aku langsung cium. Kata Imam Ar-Rifai, ketika beliau mengatakan begitu, spontan langsung keluar tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan 70.000 orang yang menyaksikan. Tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan beliau menyium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah orang yang punya i'tiqad, yang punya keyakinan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau melakukan sesuatu amalan, wa hatta amalan itu 1000 rakaat pun kita sholat, kalau kita tidak yakin, maka itu tidak akan sia-sia. Maka itu akan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Dikatakan al-madad ala qadril mashhad. Sesuatu hal berhasil ketika kita yakin dengan hal tersebut. Kalau kita tidak yakin, mau sholawat 1000 kali, kalau kita tidak tahu manfaatnya, tidak yakin dengan sholawat, itu akan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Akan tetapi kalau kita sehari 10 kali saja sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakin dengan sholawat ini akan dikasih syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi, berkat 10 kali sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dikasih syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dikisahkan ada satu orang di zaman Al Habib Abdurrahman As-Segaf. Beliau mempunyai suatu usaha toko. Tokonya ini setiap hari kepalingan. Akhirnya datang ke Al Habib Abdurrahman As-Segaf. Datang, wahai Habib, minta amalan agar toko saya tidak dipaling orang lagi, katanya. Tolong kasih saya amalan Habib, 40 hari ini toko saya kepalingan terus, katanya. Kata Imam Segaf, beliau mengatakan, ya udah, kau baca ayatul kursi aja, katanya. Setiap hari kau baca ayatul kursi 40 kali, katanya. Kata Imam As-Segaf, oh ya khair Habib, ijazah, kau bilang ijazah, katanya. Balik dia ke rumahnya, yang dibaca setiap hari dibaca sama dia. Wah, setelah dibaca nggak pernah kepalingan lagi, karena dia yakin dengan apa yang diamalkan oleh dirinya tersebut. Dibaca sama dia setiap hari, tidak pernah kepalingan lagi pokoknya. Setelah 40 hari tidak pernah kepalingan, datang lagi dia ke Imam Abdurrahman As-Segaf. Datang beliau, kata orang ini, wahai Habib, katanya, alhamdulillah toko saya tidak pernah kepalingan lagi, katanya. Dia bilang, alhamdulillah, kata Habibnya. Emang kau baca apa, katanya? Saya setiap hari baca kursi ya segaf, katanya. Kursi ya segaf 40 kali saya baca, katanya. Dia bilang kursi ya segaf, katanya. Orang disuruh baca ayat kursi, dia baca kursi ya segaf karena tidak hafal. Berkat keyakinan dia. Gara-gara keyakinan tersebut, tokonya tidak pernah dipaling lagi. Itu pentingnya keyakinan kita. Keyakinan kita terhadap ulama, terhadap orang soleh, terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus terus kita tambah. Jangan sampai menurun keyakinan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kelak pada hari kiamat kasih kita kesempatan untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang kotor ini, kita yang hina ini, setiap hari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diizinkan memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi fa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wa bu'afati minal fitani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa